Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok Moluska yang beranggotakan Ahmad Maranata, Baik Hidayatunisa, Bahrul Erekrita Febrian Wulantari, dan saya Purnama Sopur Hasanah. Di sini kami akan memaparkan materi tentang filum moluska. Yang pertama adalah pengertian moluska. Moluska berasal dari bahasa Romawi, yaitu mollis yang artinya lunak. Jadi, filum moluska adalah kelompok hewan invertebrata yang memiliki tubuh lunak. Yang kedua adalah ciri-ciri tubuh moluska. Yang pertama ada kaki. Kaki merupakan perpanjangan atau penjuluran dari bagian ventral tubuh yang berotot. Kaki berfungsi untuk bergerak. Pada bagian moluska, kaki telah termodifikasi menjadi tentakel yang berfungsi untuk menangkap mangsa. Yang kedua ada massa visceral. Massa visceral adalah bagian tubuh yang lunak dari moluska. Di dalam massa visceral terdapat organ-organ seperti organ pencernaan ekskresi, organ pencernaan, dan reproduksi. Massa visceral dilindungi oleh mantel. 3. Mantel. Mantel adalah jaringan tebal yang melindungi massa visceral. Mantel membentuk suatu organ yang disebut organ mantel. Di dalam organ mantel berisi cairan. Cairan tersebut adalah tempat lubang insang, lubang ekskresi, dan anus. Yang keempat adalah peredaran darah moluska. Jantung moluska terdiri atas 2 serambi dan sebuah bilik. Terdapat dalam rongga perikardium. Bilik memompa darah ke aorta, beberapa arteri, dan menuju sinus dalam organ atau jaringan. Peredaran darah terbuka artinya darah tidak melalui pembuluh darah, tetapi melalui sinus darah, yaitu rongga di antara sel-sel dalam organ. Yang kelima, reproduksi moluska. Moluska bereproduksi secara seksual. Pada umumnya, organ reproduksi jantan dan betina pada umumnya terpisah pada individu lain atau gonokorsis. Namun, meski begitu, jenis siput tertentu ada yang bersifat hermafrodit. Fertilisasi dilakukan secara internal ataupun eksternal, sehingga menghasilkan telur. Telur tersebut berkembang menjadi larva dan pada akhirnya akan menjadi moluska dewasa. Ada 5 klasifikasi dari filum moluska. Yang pertama ada gastropoda, yang kedua ada cephalopoda, yang ketiga ada bivalvia, yang keempat ada amphineura, dan yang kelima ada scapoda. Peran filum moluska ini, yang pertama, sumber makanan berprotein tinggi, misalnya tiram bambu, kerang hijau, sotong, cumi-cumi, dan bekicot. Yang kedua, cangkang dari berbagai moluska dijadikan bahan industri dan hiasan karena banyak yang berwarna sangat indah. Yang ketiga, mutiara yang permata yang dihasilkan sejenis kerang dan merupakan komoditas ekspor non-migas yang cukup penting terutama bagi negara kita. Itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.